Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Hengki di channel Hengki Wirwanda. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, tetap semangat dan semoga segala urusan dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas rukun Islam dan penjelasannya. Untuk video sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan iman. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan iman. Pembatal iman atau nawakidul iman adalah sesuatu yang dapat menghapuskan iman sesudah iman masuk di dalamnya, yakni antara lain 1. Mengingkari rububiyah Allah atau sesuatu dari kehususan-kehususannya, atau mengaku memiliki sesuatu dari kehususan tersebut atau membenarkan orang yang mengakuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kehidupan ini tak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Al-Jatsiyah 24. 2. Sombong serta menolak beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembahnya dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka pelindung dan penolong selain daripadanya. An-Nisa 172-173. 3. Menjadikan perantara dan penolong yang ia sembah atau ia mintai pertolongan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemadaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Yunus 18. Hanya bagi Allah lah hak mengabulkan doa yang benar. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadah orang-orang itu hanyalah sia-sia belaka. Ar-Ra'd 14. 4. Menolak sesuatu yang ditetapkan Allah untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasul-Nya. Begitu pula orang yang menyifati seseorang, makhluk, dengan sesuatu sifat yang khusus bagi Allah, seperti ilmu Allah. Termasuk juga menetapkan sesuatu yang dinafikan Allah dari dirinya atau yang telah dinafikan darinya oleh Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlas 1-4. Hanya milik Allah asma husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Tuhan, yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia, yang patut disembah? Maryam 65. 5. Mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, kepada mereka telah datang rasul-rasulnya dengan membawa mujizat yang nyata, subur, dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Kemudian aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku. Fatir 25-26. 6. Berkeyakinan bahwa petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sempurna atau menolak suatu hukum syara yang telah Allah turunkan kepadanya,
atau meyakini bahwa selain hukum Allah itu lebih baik, lebih sempurna dan lebih memenuhi hajat manusia, atau meyakini kesamaan hukum Allah dan Rasul-Nya dengan hukum yang selainnya, atau meyakini dibolehkannya berhukum dengan selain hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada tagut itu, padahal mereka telah diperintah mengingkari tagut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. An-Nisa 60. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikat tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah 44. 7. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu tentang kekafiran mereka, sebab hal itu berarti meragukan apa yang dibawa oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Ibrahim 9. 8. Mengolok-olok atau mengejek-ejek Allah atau Al-Quran atau agama Islam atau pahala dan siksa dan yang sejenisnya, atau mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang nabi, baik itu gurauan maupun sungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. At-Taubah 65-66. 9. Membantu orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi pemimpin yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Maidah 51. 10. Meyakini bahwa orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak wajib mengikuti ajaran beliau. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Al-Maidah 3:11. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya serta tidak mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. As-Sajdah 22. Inilah sebagian pembatal-pembatal iman yang paling nyata. Masih banyak pembatal-pembatal iman yang lain seperti sihir, menolak Al-Quran baik sebagian maupun keseluruhannya, atau meragukan kemujizatannya atau menghina mushaf atau sebagiannya, atau menghalalkan sesuatu yang sudah disepakati keharamannya seperti zina atau khamar, atau menghujat agama serta mencelanya. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, karena semua itu gratis, dan jangan lupa nonton video selanjutnya. Terima kasih.